Kita ikuti Special Talk Show Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Disiarkan bersama www.moveonlineradio.com, 90.4 FM Sonora Medan, dan 101,2 Cek FM Pematang Siantar. Dari Hotel Harper Wahid Hasim nomor 53 Medan, senang sekali pagi hari ini saya Zaki Yusuf hadir bersama Anda. Kembali dalam program Special Talk Show dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dan untuk pagi ini kita siaran serentak seperti biasa di 3 radio, di www.moveonlineradio.com dan juga di 90,4 FM Radio Sonora Medan. Selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan dari Radio Sonora Medan dan juga di 101,2 FM Radio Cek Pematang Siantar. Selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan kita dari Radio Pematang Siantar. Senang sekali pagi hari ini topik yang saya bawa untuk Anda sebenarnya topik yang mungkin Anda sudah pernah mendengar dan podcast beberapa waktu lalu juga mungkin Anda sudah pernah bertanya juga di beberapa edisi sebelumnya. Kali ini mungkin saya akan membawa narasumber yang lebih lengkap lagi dan berurusan dengan topik yang akan saya angkat untuk pagi hari ini, berbicara masalah kebijakan pemerintah memajukan usaha mikro dan kecil melalui perseroan perorangan. Dan saya akan perkenalkan ketiga narasumber saya yang sudah hadir pagi hari ini. Yang pertama ada Bang Yan Putra Jalus Situmorang. Selamat pagi Bang Yan. Ya, selamat pagi Bang Jaki. Bang Yan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dan saya bergeser dulu ada Bang Herman Hidayat SE selaku PLT Subkoordinator Lingkup Tanda Daftar dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Medan. Selamat pagi Bang Herman. Selamat pagi Bang. Dan juga ada Ibu Sinta Renika Sitepu selaku pemimpin dari Kantor Cabang Pembantu Stomo dari Bank BNI. Benar ya Ibu Sinta? Selamat pagi Ibu Sinta. Selamat pagi. Baik. Aman ya Ibu Sinta ya? Aman. Baik, senang sekali pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bertanya nantinya boleh, tapi nanti di segmen kedua. Di segmen kedua kita akan buka pertanyaan. Anda bisa pergunakan di line telepon, juga bisa WhatsApp di 0852 6077 9177. Sekali lagi di 0852 6077 9177. Sebelum saya bertanya kepada ketiga narasumber yang sudah hadir bersama saya pagi hari ini, saya akan buka dulu. Kalau topik kita pagi hari ini berbicara tentang pendirian badan usaha berbentuk perseroan terbatas PT yang dapat dilakukan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus juga direktur. Nah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ini memang telah diresmikan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Tentunya hal ini memang sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. Dan perlu Anda ketahui juga kalau PT Perorangan ini hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan juga pemberdayaan koperasi dan juga usaha mikro kecil dan menengah. Mungkin ini pembukaan yang sudah cukup jelas yang bisa Anda dengarkan tentunya. Selanjutnya kita akan tanya ke ketiga narasumber. Saya mau ke Bang Yan dulu. Bang Yan, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, apakah Permenkumhamnya juga ada berbicara tentang perseroan perorangan ini? Kalau untuk teknisnya sendiri sih itu bisa kita lihat di ini ya. Kalau untuk teknis pelaksananya sih kita dasar hukumnya itu PP nomor 8 tahun 2021. Ya, tentang di situ nanti ada persyaratan. Nomor 7 atau nomor 8? Nomor 8 tahun nomor 8 ya. Tahun 2021 tentang nanti di situ dijelaskan mengenai tata cara dan juga pendirian mengenai perseroan perorangan sebagai peraturan turunan teknis dari ini sebenarnya terjemah amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri ya. Iya, nomor 11 ya. Undang-Undang Cipta Kerja, lalu ada turunannya itu di PP nomor 8 tahun 2021 tentang nanti tata cara pendirian perseroan perorangan diatur di situ. Gitu. Oke, nah itu mungkin sudah menjadi pembuka bahwasanya kalau dari Kementerian Hukum dan HAM itu berlandaskan dari PP nomor 8 tahun 2021 yang juga turunan dari nomor 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apa yang tercantum dalam PP itu berbicara tentang syarat penting dalam proses pengurusannya Bang Yan? Ya, pada dasarnya sih pendirian perseroan perorangan ini diatur dalam PP nomor 8 tahun 2021 itu. Di situ dijelaskan mengenai pihak mana yang bisa mendirikan perseroan perorangan. Tadi juga seperti sudah dijelaskan di awal oleh Bang Zaki ya. Ini khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil. Nah, di situ juga dijelaskan mengenai syarat-syarat administratif apa saja yang dapat dilengkapi bagi para masyarakat ya yang ingin membuat PT perorangan.
seperti itu. Oke, itu isi dari PP nomor 8 tahun 2021. Dan ada kriteria. Kalau kriteria juga berarti sudah termasuk dalam PP tersebut ya. Iya. Bahwasanya kriterianya itu adalah usaha kecil dan menengah, begitu ya? Khusus usaha kecil, usaha kecil dan mikro dalam hal ini. Usaha kecil dan mikro. Tapi yang paling penting sebenarnya apa yang harus lebih dipahamin lagi oleh pendengar kita juga mungkin yang baru mendengar pagi hari ini tentang perseroan perorangan ini, Bang Yan? Ya, sebenarnya ini tadi sudah dijelaskan juga mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ya sebagai bentuk inisiatif pemerintah dalam hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian, dalam hal ini kegiatan berusaha. Ya. Nah, diterjemahkan dalam kebijakan mengenai PT perseorangan ini. Dalam hal ini masyarakat tidak perlu takut mengenai pembuatan perseorangan perorangan ini ribet, agak sulit gitu. Mungkin memang ada persyaratan yang mesti harus dipenuhi. Tapi yang jelas ini benefitnya sangat besar untuk usaha kecil dan mikro, apalagi yang ingin step up atau lebih naik level lagi ke usaha yang lebih besar lagi, karena ini membuka peluang dari usaha kecil dan mikro untuk masuk ke proyek-proyek atau juga dalam hal ini tender yang membutuhkan badan hukum dalam pelaksanaan tendernya. Jika perorangan kadang kan tidak diterima tuh, Bang Jaki ya. Nah, dia butuh badan hukum dalam hal ini. Nah, ketika sudah masyarakat mendaftar PT perorangan ini atau kita bisa singkat PTP, nah bisa ikut tender tersebut atau juga bisa nanti lebih mudah dalam fasilitasi mengenai permodalan, dalam hal ini peminjaman modal ke perbankan. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup jelas apa yang dijelaskan oleh Bang Yan sendiri. Nah, ternyata bukan hanya Kemenkumham yang punya atau juga yang sangat getol keterkaitan berbicara masalah perseroan perorangan ini sendiri. Ada dua sektor lagi sebenarnya yang juga ini memiliki korelasi berbicara tentang pendirian dari perseroan perorangan. Dan saya mungkin mau berpindah dulu kalau sudah berbicara tadi PP nomor 8 tahun 2021 dan tadi Bang Yan juga sudah menjelaskan sebenarnya di situ juga sudah tercantum sebenarnya kriteria seperti apa yang dicantumkan dalam PP nomor 8 tahun 2021. Dan biasanya masyarakat itu sudah takut duluan ketika berbicara mengurus izin. Berbicara masalah administrasi itu udah panik duluan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ya, hal-hal ini mungkin kalau tadi Bang Yan sempat mengatakan bahwa saya tidak perlu takut ada pemotongan birokrasi untuk pengurusan masalah perseroan perorangan ini. Dan sudah ada Bang Herman sendiri, Bang Herman Hidayat dari Subkoordinator Lingkup Tanda Daftar dari DPMPTSP Kota Medan yang tentunya berurusan dengan izinnya tentang perseroan perorangan ini. Sebelum saya bertanya lebih jauh ke Bang Herman, sebenarnya apa yang menjadi pembuka Anda ketika berbicara tentang perseroan perorangan ini? Silakan Bang Herman. Selamat siang. Perseroan perorangan ini adalah suatu terobosan dari Kemenkumham untuk mengakomodir usaha-usaha yang dalam hal ini dilakukan oleh orang perorangan dan berbadan hukum. Selama ini kan perorangan ini tidak diakomodir untuk usaha yang berbadan hukum seperti UD, tidak diakomodir lagi di sistem OSS untuk perizinan berusahanya. Jadi ini terobosan yang baru dan ini sangat bagus sekali sih sebenarnya. Jadi yang menarik saya ambil bahwasanya Anda yang saat ini punya jenis usaha dagang atau UD itu ternyata sudah tidak diakomodir lagi. Jadi informasinya mungkin bisa berpindah ya, naik kelas mungkin ke perseroan perorangan. Begitu nggak Bang Herman? Kalau perorangan tetap bisa didaftarkan di sistem perizinan, tetapi tidak. Nama dari usahanya itu kan tidak dimunculkan di sana. Dengan adanya PT perorangan ini, orang perorangan yang tidak terkumpul permodalannya dengan 2 atau lebih orang bisa memilih perseroan perorangan ini. Baik. Itu mungkin di awal. Dan selanjutnya berbicara masalah perseroan perorangan ini kan kaitannya dengan online single submission.
Jadi atau OSS. Sekarang orang sudah mulai gaung ini berbicara masalah izin OSS itu satu pintu aja. Jadi nggak perlu seperti dulu. Kalau mungkin Anda barangkali kalau dulu tuh mengurus izin itu keluar siupnya sendiri, TDP-nya juga sendiri, ribet, repot, birokrasinya juga panjang ya Bang Herman ya. Benar. Nah, yang ingin saya tanyakan, proses mengurus perseroan perorangan ini secara OSS-nya itu ada kekhususannya atau sebenarnya sama aja seperti mengurus izin-izin yang lain aja? Gimana? Yang pertama, pelaku usaha wajib mendaftarkan dulu ke situs Kemenkumham, mengisi data dan membuat surat pernyataan, checklist, lalu membayar retribusi ya sebesar Rp50.000. Okay. Nanti jika semua terpenuhi, otomatis terbit SK Kemenkumhamnya. Setelah itu dasarnya ya? Dasar pertamanya itu. Nanti kita tinggal tunggu NPWP PT perorangannya itu dikirim by email. Setelah terbit NPWP-nya kita daftar secara jalurnya aja sih yang berbeda. Pendaftaran ke perizinan berusahanya itu jalurnya aja yang berbeda. Perlakuan setelah masuk ke perizinan berusaha itu tetap sama. Baik dia perorangan, baik dia CV, baik dia PO, firma, yayasan itu tetap sama perlakuannya di dalam sistem OSS. Hanya jalur masuk PT perorangan ini harus ke Kementerian Hukum dan HAM, begitu ya? Iya. Pendaftaran di OSS-nya juga ada menu tersendiri. Dia mendaftar melalui menu Menu PT perorangan. Setelah itu perlakuan tetap sama. Nah, itu mungkin sebagian dari Anda pendengar barangkali masih bingung ya, seperti apa sih proses awal jika ingin mengurus perseroan perorangan ini. Jadi awalnya memang Anda harus masuk dulu ke aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, boleh disebutkan nama aplikasinya Bang Yan? Ya, kita ada melalui sekarang mengenai perseroan perorangan ini dapat didaftarkan secara online ya atau melalui internet di web ptp.ahu.go.id. Nah, di situ masyarakat bisa mengikuti panduan mengenai pendaftaran perseroan perorangan tersebut. Nah, nanti untuk melengkapi selanjutnya ke PTSP untuk mengurus NIB-nya ya Pak ya. Nomor induk berusahanya ya. Oke, berarti dasarnya itu nanti bisa join aja langsung ke aplikasinya ptp.ahu.go.id. Ya, ptp.ahu.go.id. .go.id. Nah, Anda bisa join ke sana untuk melihat seperti apa proses atau kelengkapan data yang harus Anda lengkapin. Baru nanti itu menjadi dasar Anda untuk mengurus perizinan secara OSS ke Dinas DPM PTSP Kota Medan. Begitu ya Bang Herman ya? Benar. Nah, saya mau ke yang paling ditunggu-tunggu sih sebenarnya. Jadi kalau ngurus izin semuanya sudah oke ya. Proses awalnya sudah oke. Bagaimana dengan permodalannya? Nah, saya hadirkan juga untuk Anda pagi hari ini ada Ibu Sinta Renika Sitepu. Beliau adalah pemimpin kantor cabang pembantu Stomo dari Bank BNI tentunya. Ibu Sinta, apa yang bisa Anda sampaikan dulu di awal ini berbicara tentang program perseroan perorangan ini? Kalau diperbankan, program perseroan perorangan ini sangat membantu. Karena semua izin-izinnya sudah terdaftar ya di Kemenkumham. Jadi secara sistem kami juga lebih aman untuk memprosesnya. Jadi kami sangat berterima kasih dan sangat senang dengan adanya program ini. Karena biasanya kalau kita mau mengajukan kredit usaha rakyat, yang kita minta salah satu syaratnya itu kan SKU. Ya Mas Jaki ya. Nah, setelah ada NIB itu kita lebih yakin dan lebih pasti karena sudah benar-benar terdaftar. Nah, jadi sebenarnya kenapa ini juga paling penting diurus, bahwasanya perbankan juga butuh data pendukung yang memang lebih jelas lagi, begitu ya, Ibu Sinta ya. Dan sebenarnya korelasi kerjasama apa nih, Ibu Sinta yang sekarang ini lagi dibangun nih antara BNI dengan pemerintah dan juga sosialisasi apa yang lagi dijalankan berurusan dengan perseroan perorangan ini sendiri? Untuk saat ini memang kalau untuk perseroan perorangan di perbankan itu belum terlalu banyak ya Mas ya untuk melakukan pembukaan rekening dengan perseroan perorangan, karena pada dasarnya untuk kredit modal usaha ke rakyat ini yang KUR yang kita bilang, kita pada saat ini kan hanya memberikan sampai batas ke perorangan. Nah ini kan peraturan yang baru yang untuk mempermudah kita bilang, dan kita juga lebih meyakini dengan segala legalitas yang sudah ada di perseroan perorangan. Nah untuk kerjasama Bank BNI itu siap.
Karena seperti saya bilang, semuanya sudah izinnya sudah jelas dan otomatis untuk pemrosesannya kita juga lebih yakin, lebih gampang ya, dan lebih gampang. Oke. Sehingga semua yang menjadi target kita ya untuk penyaluran modal kerja itu bisa kita salurkan dengan lancar ya Mas ya, tidak perlu lagi takut-takut istilahnya. Takut ya. Sebenarnya pernyataan dari Ibu Sinta ini cukup bisa membuat tenang sebelum kita break dulu ya, Ibu Sinta ya. Jadi kata Ibu Sinta nggak perlu takut-takut lagi untuk pinjam modal. Nah, nanti kalau sudah jelas tentunya perizinannya. Nanti di segmen kedua di nomor telepon 085260779177 Anda bisa bertanya melalui handphone atau juga bertanya bisa melalui WhatsApp ya. Sekali lagi di 085260779177 karena spesial talk show bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi dalam program spesial talk show bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, masih dari Hotel Harper Wahid Hasim nomor 53 Medan. Saya bawa berita menarik untuk Anda. Kalau di Harper ada promo School Funcation, itu di diskon 10% plus free additional breakfast untuk anak di bawah umur 12 tahun. Juga ada spesial promo Little Tokyo start mulai dari Rp25.000 dengan pengalaman bersantap ragam hidangan khas Jepang yang ada di Hotel Harper ya. Dan dalam program spesial Hari Ulang Tahun Kota Medan ke-432, di sini juga ada family set menu dengan Rp432.000 net untuk 5 orang. Juga ada superior only room senilai Rp432.000 per malam dan juga dapatkan diskon 43,2% untuk tambahan breakfast. Jadi semuanya serba 432 sesuai dengan Hari Ulang Tahun Kota Medan tentunya. Baik, kita kembali lagi saya mau ke Ibu Sinta. Belum ada satu pernyataan yang masih tersisa sepertinya sebelum tadi saya break. Kalau tadi ternyata Ibu mengatakan sudah nyaman sebenarnya kalau izinnya itu sudah jelas dan lengkap. Tapi ini kan program baru Ibu Sinta ya. Mungkin ini baru 2 tahun kali ya Bang Yan ya, di tahun ini juga. Dan otomatis ada kendala tentunya. Yang ingin saya tahu sebenarnya BNI sendiri menghadapi kendala nggak untuk menjalankan proses perseroan perorangan ini karena juga ada KUR kan? Seperti apa Ibu Sinta? Sebenarnya kalau dibilang kendala ya, sampai saat ini kita belum mengalami kendala. Karena kita dapat melakukan pembukaan rekening jika syarat dan ketentuannya sudah sesuai. Oke. Karena kita tidak mau nanti ke depannya permasalahan itu akan timbul. Nah, jadi dengan untuk sampai saat ini kendala yang Bang Jaki bilang kita belum pernah menghadapi kendala. Karena seperti kita bilang untuk syarat pembukaan rekening khusus ada dan untuk syarat pemberian kredit kita juga ada. Dan kita akan melakukan atau mendealkan pembukaan itu jika syarat dan ketentuan yang berlaku sudah dipenuhi oleh nasabahnya. Nasabah tersebut. Iya, jadi kalau dibilang kendala itu kita tidak mau nanti kendala itu akan datang di masa akan datang. Sehingga untuk sebelumnya itu kita langsung memitigasi resiko yang akan terjadi. Jadi untuk itu kita tidak mau nasabah kecewa. Loh, kemarin saya kok gampang ya bukanya. Tapi pada saat saya mau proses kok enggak seperti yang disampaikan begitu. Benar sih. Nah, jadi kita salah satu yang tugas bank itu memitigasi resiko untuk masalah-masalah ke depannya itu agar tidak timbul resiko-resiko yang tidak diinginkan nasabah dan mengecewakan nasabah. Oke, ada telepon. Baik, ada di segmen kedua seperti yang saya informasikan Anda sudah bisa bergabung melalui telepon di 0852 60779177. Sebutkan nama dan dari daerah mana Anda mendengarkan kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa? Dengan Alfian di Siantar. Alfian di Siantar. Silakan Pak Alfian, pertanyaannya. Ya, ini untuk pendirian perseroan perseorangan itu syarat-syaratnya kalau nggak salah mengisi formulir pernyataan pendirian tanpa akta notaris ya Pak ya? Iya, tanpa akta notaris ya. Kemudian status badan hukum itu didapatkan dengan mengunduh bukti pendaftaran tanpa pengesahan. Terus dapat dilakukan dari manapun karena layanan bersifat online. Ini apakah efektif? Terus yang saya tanyakan bagaimana dengan legalitasnya? Apakah memang terlindungi atau gimana? Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Alfian di Siantar. Pendengar kita dari Siantar untuk pagi hari ini, pertanyaannya mungkin saya bagi dulu. Pertanyaan tadi di bawah, bahwasanya efektifkah sistem pendaftarannya ini secara OSS? Mungkin ke Pak Herman? Baik, dari pertanyaan Pak
Alfian tadi sepertinya masih pendaftaran itu Pak. Pendaftaran melalui akun yang dari Kemenkumham. Oh oke. Ya. Nah, nanti Pak Oke, mungkin Bang Yan dulu jawab, kali yang menjawab ya. Seperti apa untuk amankah berbicara masalah pendaftarannya di Kemenkumham? Oh iya. Ini untuk Pak Alfian di call center ya. Tadi kalau saya tangkap pertanyaannya mengenai ini ya keefektifan layanan online ya. Ya justru ini adalah inovasi dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Dalam hal ini lebih menjangkau masyarakat dalam hal pendaftaran yang secara online. Karena dalam hal ini tidak perlu masyarakat repot lagi. Misalnya kalau di Sumut kita ke kantor wilayah untuk mendaftarkan atau butuh kertas lagi, bolak-balik datanya ada yang kurang atau seperti apa. Jadi bisa dilengkapi secara mobile. Itu sih yang jadi idenya kenapa dibuat secara online lebih mudah, lebih praktis juga waktu itu. Dari juga ya kebijakan ini juga sejalan dengan waktu itu penerapan PPKM juga ya dan pencegahan di masa pandemi. Ya di masa pandemi. Nah, ini salah satu langkah maju sih dari Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat program ini secara online. Dan untuk legalitasnya sendiri ya tujuannya ini? Ya tujuan legalitasnya sendiri ini kan idenya itu diambil dari perseroan. Dalam hal ini memisahkan antara kekayaan pribadi dengan dengan usaha sendiri. Jadi ketika usaha ini adalah suatu organ yang berbeda, dipisahkan antara kekayaan dari si pemilik dalam hal ini dengan jenis usahanya itu sendiri gitu. Jadi kalau legalitas kita lebih ke badan usahanya sendiri sih itu, dan ini dijamin ya karena kami Kementerian Hukum dan HAM adalah lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dalam hal ini legalitas mengenai badan hukum. Ya, lembaga hukum yang berwenang itu menjadi patokan dan juga pegangan bagi Pak Alfi yang ada di Siantar. Saya baru berpindah ke Bang Herman karena juga perizinan setelah Kemenkumham keluar itu balik mengurus OSS maksud saya juga bisa secara online ya Bang Herman. Gimana? Efektif juga nggak OSS ini sendiri? Setelah SK sertifikat PT perorangannya keluar, nah, baru pelaku usaha mendaftarkan secara online juga. Sejak tahun 2018 sistem perizinan sudah berbasis online melalui oss.go.id. Ada 3 kali perkembangan. Pertama itu OSS versi pertama, versi 1.0, versi yang kedua itu versi 1.1, dan saat ini versinya berbasis risiko. Nah, PT perorangan ini baru ada pada saat OSS itu versi yang ketiga, yaitu versi berbasis risiko. Sudah berinduk kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pendaftaran PT perorangan ini tadi ada batasannya, kan permodalan tadi tidak melebihi dari 5 miliar. 5 miliar. Nah, mengenai kekuatan hukum sudah pasti ini kan produk pemerintah, produk pemerintah dan kekuatan hukumnya itu sangat jelas seperti yang Pak Yan tadi, baik itu dari sisi penerbitan sertifikat Kemenkumhamnya, baik itu penerbitan NIB-nya, itu adalah penerbitan izin yang sah. Oke, kita angkat dulu penelpon yang selanjutnya. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Pagi, dengan siapa ini Bapak? Dengan Burhan di Pematang Siantar, Pak. Pak Burhan di Pematang Siantar. Silakan Pak Burhan, pertanyaannya. Ini Pak, mau nanya ini Pak. Sudah sejauh mana sih langkah atau kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memajukan usaha mikro dan kecil melalui perseroan perorangan ini Pak? Oke, ada lagi? Udah cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Burhan di Pematang Siantar. Mungkin saya ke Bang Yan lagi. Sejauh ini sebenarnya progresnya sudah seperti apa, Bang Yan? Mungkin ini termasuk juga menjawab pertanyaan dari Pak Burhan yang di Pematang Siantar. Sejauh ini progresnya apakah sosialisasi cukup hanya sampai di sini saja? Tapi ternyata Kemenkumham barangkali juga sekarang ini juga punya formulasi sosialisasi lain khusus untuk perseroan perorangan mungkin. Silakan Bang Yan. Iya. Jadi kembali lagi, ini saya menjawab pertanyaan Pak Burhan ya dari Pematang Siantar. Jadi kembali lagi idenya dari perseroan perorangan ini adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mengurus izinnya menjadi badan hukum. Karena pada logikanya tadi dijelaskan juga mengenai kalau buat perseroan kan dia harus terdiri dari 2 modal yang berkumpul. Kalau sendiri dia
nggak bisa gitu. Jadi ini adalah langkah terobosan dari. Tapi ini sekarang bisa. Bisa. Gitu. Nah, ini dibutuhkan ketika dalam hal ini usaha kecil ini berhadapan dengan misalnya mereka dapat tender seperti itu. Nah, itu kan ada kewajiban mengenai statusnya harus badan hukum. Kepentok dong, padahal istilahnya mereka dianggap mampu gitu, dianggap mampu untuk melakukannya. Nah, dalam hal ini yang diantisipasi oleh pemerintah. Nah, untuk langkah sosialisasinya sendiri, kita sudah melakukan roadshow juga sih ke beberapa daerah, khususnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai perpanjangan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, melakukan sosialisasi ke beberapa daerah juga. Kita juga sempat ke Siantar, mengumpulkan UMKM di Pematang Siantar dalam hal ini untuk mensosialisasikan mengenai program perseroan perorangan ini. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Nah, itu jawaban untuk Pak Burhan yang ada di Pematang Siantar ya. Jadi sudah sejauh itu sekarang progres yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ya untuk program dari perseroan perorangan. Saya mau pindah lagi ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, ini barangkali juga menjadi pertanyaan Anda, tapi silakan, saya masih buka line telepon untuk Anda bisa bertanya dan Anda bisa kirimkan juga pertanyaannya melalui WhatsApp. Bagaimana pola atau syarat pengajuan pembukaan nomor rekening khusus untuk perseroan perorangan ini, Bu Sinta? Untuk pembukaan rekening kalau diperbankan itu memang seperti Bang Zaki bilang itu ada persyaratannya. Nah, kalau persyaratannya boleh saya sampaikan. Untuk pertama itu kita harus mengisi namanya formulir pembukaan rekening. Nah, untuk dokumen yang harus dilengkapi, sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat pernyataan pendirian perseroan perorangan. Nah, yang ketiga itu NIB nomor induk berusaha yang dari DPM PTSP ya. NPWP perseroan perorangan. KTP yang yang terdaftar seseorang, karena memang satu orang ya. Dan NPWP-nya. Dan NPWP pribadinya. Serta surat izin lainnya seperti misalnya surat izin domisili. Kadang-kadang usaha dan tempat tinggal itu kan tidak sama. Tidak sama, oke. Nah, jadi kita perlu surat izin domisili untuk mungkin kantornya dan tempat tinggal yang di KTP itu berbeda ya Bang Zaki ya. Benar. Jadi kita harus tetap melampirkannya supaya benar-benar bisa mengidentifikasi apakah usaha itu sesuai dengan yang disampaikan. Oke, nah selanjutnya sebenarnya kalau persyaratan mungkin sebagian dari pemohon atau juga masyarakat sudah mengerti kali ya, Ibu Sinta. Nah yang mau saya tanyakan juga pola kredit yang dilakukan untuk mereka yang mendapatkan bantuan pendanaan permodalan untuk perseroan perorangan ini seperti apa? Pembantuan pendanaan maksudnya kalau kita tuh di bank itu penyaluran ya Bang Zaki ya. Penyaluran. Kita bukan membantu, kita menyalurkan. Karena memang wajib untuk dibayar kembali. Kalau membantu itu mungkin kasih aja terus balik lagi gitu ya. Kalau disalurkan kita balik lagi dong. Kalau untuk perseroan perorangan ini kita ada 2, BNI Wirausaha dan Kredit Usaha Rakyat. Yang menjadi program pemerintah itu kan Kredit Usaha Rakyat. Tapi kalau BNI Wirausaha itu memang produknya BNI. Nah, itu batasnya bisa sampai 1 M. Sementara kalau kredit usaha itu hanya 500 juta. Cuman untuk bunganya itu kalau kita di BWU itu 11,5, sementara kalau di KUR itu kan hanya 6%. Karena dapat subsidi kan. Begitu Bang Zaki. Cuman berarti lebih tinggi ya? BWU ya. Karena nominalnya juga lebih tinggi. Kan sampai 1 M. Sementara kalau KUR kita kan hanya bisa kasih sampai 500 juta. Ya, berarti kan, ada batasan penyalurannya juga ya. Lihat kebutuhan yang mengajukan. Jika dia butuh di atas 500, kita pasti akan kita arahkan ke BWU. Tetapi kalau masih 500 ke bawah, kita tetap arahkan ke KUR. Baik, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Pertanyaan saya Nurul di Medan, mendengarkan dari Radio Sonora FM. Selamat pagi pendengar Sonora. Saya punya usaha kedai kelontong. Apakah usaha ini bisa saya buatkan perseroan perorangan? Dan pajak tahunannya itu kira-kira memberatkan atau tidak ya Pak? Ini ke Pak Ian, silakan Pak Ian. Oh iya. Tadi dengan Ibu siapa? Ibu Nurul. Bu Nurul ya di Sukarame. Di Sukarame ya. Sebenarnya ini bisa sih Bu mengenai Ibu sendiri membuat perseroan perorangan. Tapi itu tadi ya kalau saya perhatikan juga
yang sering diinginkan masyarakat mengenai perpajakan begitu ya. Iya benar. Biaya perpajakan. Sebenarnya ini pertanyaan ketiga sih sebenarnya ketiga, tapi ya udah nggak apa-apa. Mengenai perpajakan ini sendiri, pada dasarnya sih ini hampir sama dengan pajak UMKM ya. Karena pada intinya ini lebih kepada legalitas usaha gitu yang kita dikedepankan mengenai perseroan perorangan tadi itu sendiri, dan juga memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika dalam hal ini memberikan kepastian juga untuk pihak perbankan sebagai penyalur modal, dan juga kepada misalnya ada rekanan yang ingin mengadakan bisnis dengan ibu misalnya, dia sudah yakin ini PT perorangan sudah diawasi oleh pemerintah, legalitasnya sudah jelas, alamatnya sudah jelas juga. Gitu sih kalau perpajakan disamakan dengan UMKM. Nah, gitu. jadi jelas Ibu Nurul di Sukarame, Anda jangan takut berbicara masalah perpajakan, karena ini juga yang Anda rasakan mungkin sama sih dengan yang sekarang mendengarkan pertanyaan Anda, barangkali berbicara masalah pajaknya seperti apa. Jadi pernyataan dari Bang Yan sendiri bahwasanya pajaknya itu disesuaikan dengan kriteria usahanya UMKM tadi ya, benar ya? Saya seperti jawab itu. lagi. Tapi kan nanti jenis pajak kan berbeda-beda ya. Ada pajak usahanya, ada juga mengenai pendapatannya itu nanti beda lagi. Kalau untuk pajak perusahaannya disamakan dengan UMKM. Oke, baik, kita angkat lagi, ada penelpon. Halo, selamat pagi, sebutkan nama dan dari daerah mana Anda mendengarkan kita. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa? Dengan saya Dana dari Siantar. Baik, Pak Dana dari Siantar. Pak Dana, silakan pertanyaannya Pak Dana. Gini Pak, saya ini mau nanya ya. Iya Pak. Silakan apa Pak, kita dengar. Dari dibuatnya perorangan ini Pak, dan apa nih manfaatnya bagi masyarakat? Oke, itu saja. Iya Pak. Oke, baik Pak Dana. Barangkali Pak Dana baru mendengarkan, kalau barangkali bisa disinggung sedikit aja Bang Yan. Kalau tadi di awal kita sudah sempat menceritakan bahwasanya ini terobosan baru ya sebenarnya, memudahkan Anda yang saat ini barangkali kesusahan ini untuk mencari permodalan atau juga barangkali ada usaha tender karena tidak ada legal yang jelas. Kali ini ada terobosan masalah perseroan perorangan. Silakan Bang Yan, barangkali sedikit aja untuk menjawab pertanyaan Pak Dana. Iya, untuk Pak Dana di Siantar. Jadi ini sebenarnya tadi ya sudah disampaikan oleh Bang Zaki, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mendirikan badan usaha. Jadi tidak harus melalui perseroan, tapi dalam hal ini sendiri pun bisa dengan modal yang tidak sama besarnya dengan perseroan. Ini dibutuhkan ketika UMKM harus berhadapan misalnya dengan bank atau dengan tender, atau itu yang membutuhkan status badan hukum ketika masuk ke dalam tendernya itu sendiri. Oke, benar. Seperti itu Pak. Baik. Nah, itu tadi udah dijelaskan oleh Pak Dana. Saya mau ke Bang Herman. Bang Herman, hari ini kan ada mobil pelayanan DPM PTSP yang sedang ada di IWAPI. Benar ya? Benar. IWAPI ini adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia kali, benar ya? Bang Herman ya. Yang ingin saya tanyakan, ada misi Anda sampaikan masalah perseroan perorangan ini karena cocok tuh kan. Sebenarnya IWAPI itu kan menaungi beberapa usaha UKM sebenarnya Bang Herman. Apa yang Anda sampaikan kepada mereka pelaku UKM untuk barangkali mengurus ke perseroan perorangan? Baik. Setiap ada pelayanan kita dari kantor itu setiap hari ada pelayanan setiap hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Itu di jam kerja, Pak. Dan ada pelayanan tambahan di hari-hari tertentu, seperti pada jadwal hari Kamis ceria kita ada khusus untuk pelayanan tambahan. Oh, Kamis ceria. Bukan diganti, tapi tambahan. Berarti di hari kerja biasa kita tetap ada perbantuan penerbitan after hour kali ya. Iya. Di hari Kamis ceria itu ya. Waktunya diperpanjang. Ada tim khusus yang tersedia di sana. Oh, di hari Kamis itu dulunya kita adakan di hari Jumat berkah istilahnya dulu kan. Sekarang menjadi Kamis ceria karena hari Jumat ini kan banyak aktivitas bagi kita yang Muslim ya. Benar. Nah, kita geser ke hari Kamis dengan acara Kamis ceria itu perbantuan tambahan. Nah, itu peran kita dari DPM PTSP Kota Medan untuk memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Supaya lebih mudah mereka
dalam penerbitan izinnya. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga kita ada juga mobil keliling. Mobil keliling ini kita jadwalkan setiap hari Selasa keliling di seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan. Di 21 kecamatan di 21 kecamatan. Jadi kita ada di setiap hari Selasa. Itu di kantor camat. Di mana kantor camatnya? Itu kita infokan melalui Instagram kita nanti. Sosial media ya. Instagram dari sosial media Facebook juga. Jadi pelaku usaha silahkan baca, ikuti sosial media kita. Untuk jadwal Selasa depan itu di kecamatan mana, silahkan datang ke sana, kita bantu untuk penerbitan perizinan berusahanya. Di luar jadwal-jadwal itu kita masih tetap adakan perbantuan seperti dari IWAPI tadi, bahwasanya mereka surati secara resmi ke kantor dan hari ini kita berada di IWAPI. Boleh juga begitu ya? Boleh. Jadi boleh. Mungkin Anda yang mendengarkan kita barangkali ada satu perkumpulan UMKM begitu ya Bang Herman ya? Itu bisa membuat surat dan nanti mobil pelayanan bisa datang ke tempat Anda begitu ya? Betul. Oke, ada lagi? Itu aja. Itu aja. Kalau gitu kita baca dulu pertanyaan masuk melalui WA. Ada Ayu di Simpang Limu. Selamat pagi Mbak Ayu di Simpang Limu. Pertanyaannya untuk Ibu Sinta. Apakah ada syarat waktu pendirian CV minimal baru bisa mengajukan kredit? Begitu ya. Jadi barangkali CV-nya apa harus 1 tahun dulu baru bisa mengajukan kredit? Seperti apa penjelasan dari Ibu Sinta? Silakan. Khusus untuk persyaratan perorangan. Iya. Kalau persyaratannya hampir sama seperti perorangan, minimal itu usaha sudah berjalan 6 bulan. Jadi kita sudah bisa lihat gimana mau dikembangkan seperti apa, ataukah memang masih biasa aja. Nah, jadi setelah 6 bulan itu kita sudah bisa melihat sampai di mana perkembangan usaha itu, sehingga kita bisa tahu sasaran untuk membiayainya itu tepat begitu, Bang Jaki. Berarti saya berarti menangkap bahwasanya ketika Anda sudah keluar pengurusannya secara Kemenkumham atau juga sudah keluar juga NIB-nya secara OSS dari DMPT SP Kota Medan, untuk pendanaannya itu memang ada proses menunggu juga berarti ya? Sebenarnya begini, maksudnya kami itu bukan prosesnya. Kalau sudah keluar dan usahanya sudah berjalan sebelum dia mengurus juga sudah berjalan 6 bulan, kita bisa kasih, tidak ada batas waktu. Itu bagi yang baru memulai kali ya. Bagi yang baru memulai barangkali usahanya itu memang harus menunggu dulu 6 bulan. Kita lihat seperti apa proses atau progres dari usahanya sendiri. Kan bisa jadi dia mungkin sudah berusaha 2 tahun yang lalu, tapi proses pengurusan baru diurus sekarang, no problem, kita bisa kasih. Gak ada masalah. Kita hanya melihat jangka waktu dia berusaha itu sudah berapa lama. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Baik, kita harus break dulu, tapi di segmen ketiga kita masih bisa jawab pertanyaan yang masuk dari telepon atau juga dari WA. Sekali lagi saya informasikan di 0852 6077 9177. Kita harus break, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Special Talk Show bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara akan kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi masih dari Hotel Harper Jalan Wahid Hasim nomor 53 Medan. Saya masih bersama ketiga narasumber saya dan pertanyaan sepertinya semakin seru untuk di segmen ketiga ini. Ini merupakan segmen terakhir tentunya. Line telepon apakah masih bisa? Saya masih kasih kesempatan untuk Anda di 0852 6077 9177. Tapi sebelum itu saya ajak Anda untuk bisa menikmati beberapa program seru dari Hotel Harper Medan ya. Ikutin promo School Vacation, diskon 10%, free additional breakfast untuk anak di bawah 12 tahun. Juga ada special promo Little Tokyo, startnya dari Rp25.000. Anda bisa menikmati pengalaman bersantap ragam hidangan khas Jepang di sini. Dan dalam rangka ulang tahun Kota Medan ke-432, Hotel Harper ini punya program Family Set Menu. Itu di harga Rp432.000 net per 5 orang tentunya. Juga untuk superior only roomnya itu di Rp432.000 juga per malamnya. Dan juga dapatkan diskon 43,2% untuk tambahan breakfast. Dan itu informasi yang paling menarik Anda bisa dapatkan di Harper Medan. Kita balik lagi. Saya masih ke Bang Yan dulu. Bang Yan, dalam proses perseroan perorangan ini kan nantinya bakal ada laporan keuangan, benar nggak sih? Iya, betul. Laporan keuangan ini secara perorangan bagaimana prosesnya mereka membuat laporannya. Walaupun saya sudah sempat berbicara dengan beberapa narasumber sebelumnya, ternyata sudah ada aplikasi yang disiapkan
diterapkan nantinya, dan nanti yang mengajukan perseroan perorangan tinggal mengisi dan mengikuti aja aplikasi yang ada. Benar nggak seperti itu? Ya betul ya. Jadi untuk laporan keuangannya sendiri ini di ringkas ya, dalam hal ini diterbagi menjadi 3, yaitu laporan posisi keuangan atau financial statement ya, atau juga laporan laba rugi, juga untuk capaian laporan keuangan selama tahun berjalan. Nah ini sebenarnya dalam hal ini kenapa perlu dilaporkan, karena kan tadi ya yang berhak untuk membuat perseroan perorangan tadi kan UMKM. Iya. Dari mana kita bisa lihat itu adalah UMKM? Dari laporan keuangannya. Gitu. Jadi adanya kewajiban juga bagi bagi masyarakat yang ingin membuat perseroan perorangan itu paling tidak 6 bulan setelah periode pendaftaran itu dia wajib untuk melaporkan laporan keuangannya tersebut. Kalau laporan keuangan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Jaki ya, mengenai sudah ada juga aplikasinya yang disesuaikan juga dalam format laporan yang terdapat pada lampiran 3 PP nomor 8 tadi ya, tahun 2021. Jadi adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tersebut, jangan sampai nanti sudah mendaftar tidak melapor, nanti ada tegurannya atau juga status dari perseroan perorangan itu nanti dicabut seperti itu. Berarti bisa sampai pada efek pencabutan dari izin perseroan perorangan itu jika tidak melakukan membuat pelaporan keuangan tersebut ya. Ya, nanti bisa itu tahap paling terakhirnya sih Bang, mengenai pencabutan status badan hukum perseroan perorangannya itu. Jadi ini ada kewajiban dibebankan juga kepada masyarakat yang ingin membuat yang mengikuti perseroan perorangan, tapi juga tadi ya seperti yang dijelaskan oleh dari Ibu dari BNI tadi, misalnya ada usaha yang sudah menjalankan usaha tapi belum perseroan perorangan, di daftar ke perseroan perorangan, ya mungkin nanti bisa dibuat laporan keuangan terlebih dahulu gitu. Membantu juga untuk data ke banknya untuk penyaluran dananya nantinya ya. Iya, seperti Baik, itu. ke Bang Herman. Bang Herman, penting nggak sih untuk program khusus ini karena ini terobosan baru? Kira-kira untuk membuat NIB perlu laporan keuangannya juga nggak? Oh baik. Penerbitan NIB laporan keuangannya tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Hanya pengisian permodalan, penggunaan alat, tanah, bangunan, di situ nanti diisi. Mengenai pentingnya cara ini, menurut saya sangat penting, Mas. Sangat penting di mana kami kan terhubung dengan seluruh PTSP di seluruh Indonesia. Dari teman-teman di PTSP seluruh Indonesia itu, kita dari PTSP Kota Medan termasuk yang interaktif dalam mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pusat. Nah, ini penting dalam hal ini bahwasannya sosialisasi seperti ini sangat membantu teman-teman kita di daerah, yang mana masih banyak loh PTSP daerah yang menolak keberadaan PT Perorangan ini. Iya, saya mau nanya itu sebenarnya tadi ya. Ditolak nggak sih sekarang gitu loh? Jadi ada sebagai contoh ini ada pengusaha di Kota Medan yang juga ada beberapa titik usahanya di gitu, daerah lain. Di Kota Medan kita terbitkan izin misalnya contoh PT X lah yang menjalankan apotik gitu misalnya. Di daerah lain juga ada, tapi di sana ditolak. Kami tidak mengerti ini tentang PT Perorangan, kok bisa PT seperti begini gitu. Nah, ini sosialisasi seperti begini harus diperbanyak sih. Saya sarankan kepada teman-teman kita, teman-teman kami yang di PTSP seluruh Indonesia, karena kami juga dulu waktu pertama-pertama sistem berbasis elektronik ini, peran serta dari kepala dinas itu sangat membantu. Bagaimana kami ini didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan sistem perizinan, maka itulah cara kita mengikuti perkembangan yang dari pusat, yang dibangun oleh pusat. Kita memang tertinggal, Pak, tetapi jangan tertinggal jauh. Jangan tertinggal jauh. Kita mengikut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka kita harus tetap proaktif dan antusias karena perkembangan teknologi ini
cepat berubahnya. Oke, dari yang Anda sampaikan berarti ada beberapa mungkin dinas DPMP TSP ini yang belum mengerti tentang program perseroan perorangan ini. Sebenarnya begitu ya tadi ya kalau saya ambil. Jadi ini akhirnya menjadi kendala juga ya seandainya ada sebagian dari dinas DMP TSP ini yang tidak mengerti menjalankan program perseroan perorangan ini gitu ya. Bang Herman ya. Baik, saya mau ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, sebenarnya tadi di awal di segmen kedua kita sempat berbicara adanya masa tunggu sekitar 6 bulan jika ingin mengajukan penyaluran dana tadi ya Bu Sinta ya. Nah tapi saya pengen tanya juga, sebenarnya dilakukan analisis terlebih dahulu nggak khusus untuk kita berbicara masalah perseroan perorangan ini yang ingin melakukan kredit peminjaman kredit ya ke Bank BNI, itu seperti apa sih polanya yang dilakukan oleh BNI Bu Sinta? Kalau masalah analisis tetap kita lakukan ya Bang Jaki, karena pada saat kita akan berikan kredit kepada seseorang, kita itu ada yang namanya menganalisa usahanya dan sudah berapa lama berjalan. Nah, mungkin kalau dari perseroan perorangannya itu baru 2 atau 3 bulan, cuman kan bisa jadi dia baru saat ini mengurusnya. Nah, kita bisa menganalisa dari bisa jadi dari kelurahan ataupun penduduk sekitarnya untuk memastikan usaha itu sudah berjalan minimal 6 bulan, itu aja. Sudah berjalan minimal 6 bulan. Kalau sudah berjalan minimal 6 bulan, kita baru bisa melakukan proses pemberian kreditnya. Oke. Itu untuk yang perseroan perorangan ini? Ya, mau perseroan perorangan maupun perorangan. Oke. Sama. Dan yang pastinya jadi nggak sembarangan juga karena kita takut juga kan berbicara masalah kredit macet ya sebenarnya Bu Sinta ya. Benar. Jadi kan pihak bank juga tentunya mempunyai antisipasi untuk ini. Benar. Yang ingin saya sampaikan apa? Untuk kepada masyarakat barangkali yang sekarang ini sudah memegang izin perseroan perorangannya dan akan mau melakukan pinjaman ke Bank BNI, dan ini sekaligus juga menjadi closing statement untuk Bank BNI. Kalau yang saya sarankan nih bagi peminjam ya yang sudah perseroan perorangan itu, pastikan usaha itu yang mau kita biayai itu tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya, tepat sasaran maksudnya begini, kita pinjam untuk modal usaha, tetapi kita mempergunakannya untuk membeli kebutuhan yang konsumtif, seperti mobil. Nah, pada saat untuk pembayaran itu pasti akan menjadi kendala karena usahanya tetap tidak berkembang, hanya begitu-begitu saja, tetapi untuk pembayaran ke bank dia pasti akan berlipat ganda. Jadi sebenarnya bank ini juga baik ya menyarankan begitu ya Bu Sinta ya. Jangan sampai terjadi kredit macet ya. Harus, karena kita juga paling ibaratnya itu namanya mitigasi resiko ya Bang Jaki ya. Kita tidak berharap nasabah kita itu akan menjadi menderita setelah kita kasih kredit. Kita berharap mereka itu berkembang. Jangan gara-gara ambil kredit di bank, rumahnya disita, kan kasihan. Iya. Baik, nah mungkin itu menjadi closing statement dari Bu Sinta ya. Bu Sinta, terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam program spesial talk show ini. Saya mau ke Bang Yan Putra Jalo Situmorang dulu. Apa yang bisa menjadi closing statement Anda dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk program perseroan perorangan, Bang Yan? Ya, terima kasih Bang Jaki ya. Jadi kami Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menghimbau ya kepada masyarakat untuk tidak takut lah untuk mendaftar mengenai perseroan perorangan ini. Justru ini adalah usaha bagi masyarakat untuk dapat diberi perlindungannya, dalam hal ini legalitasnya. Nah, masyarakat dapat mendaftarkan dalam hal ini perseroan perorangan ini melalui website ya, ptp.ahu.go.id. Nah, nanti juga di situ dijelaskan mengenai teknis pelaksanaannya, dan di situ juga ada nanti yang hotline ya yang bisa ditanyakan. Hotline-nya juga ada ya? Iya, hotline bisa ditanyakan, atau mau lebih dekat lagi nih atau lebih intim lagi nih kalau kita bisa bilang, bisa datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kami siap di Jalan Putri Hijau nomor 4 Medan ya. Kami siap membantu masyarakat untuk memberikan pendampingan. Ada juga tenaga-tenaga penyuluh kami yang siap memberikan bantuan bagi masyarakat yang bingung dalam hal ini dalam pelaksanaan proses pendaftaran perseroan perorangan ini, atau jauh nih kurang terjangkau juga untuk datang ke Kanwil. Kita juga ada web dalam hal ini, di sahabat _strip kusuma .com.
.com. Ya, di situ layanan online kami ya, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Nanti ketika masuk ke halaman utamanya bisa diklik di divisi pelayanan hukum dan HAM. Ya, nanti di situ ada bagian mengenai narahubung yang bisa dihubungi juga bagi masyarakat yang kurang terjangkau ya untuk datang ke kantor wilayah. Dan bisa bertanya tentang perseorangan perorangan di situ. Iya, bukan hanya perseorangan perorangan tapi juga layanan-layanan lain, misal mengenai paten atau mengenai notaris, bisa juga di sana gitu. Kalau ini khusus perseorangan perorangan juga bisa sih lewat dari situ. Baik, Bang Yan Putra Jalur Situmorang, terima kasih Bang Yan sudah punya kesempatan untuk pagi hari ini. Ya, dan terakhir dari Bang Herman Hidayat selaku PLT Subkoordinator Lingkup Tanda Daftar dari DPM PTSP Kota Medan. Apa yang menjadi closing statement Anda untuk topik kita pagi ini? Untuk para pelaku usaha jangan takut dan jangan malu untuk dimanapun Anda berada, di daerah manapun Anda berada, datangi PTSP setempat. Selaku kami dari DPM PTSP Kota Medan, untuk pelaku usaha yang berdomisili di Kota Medan, kami siap melayani baik dari pelayanan di kantor, mobil keliling, dan pelayanan-pelayanan online lainnya. Customer care-nya ada? Ada. Di berapa? Dicek aja di situs kita dpmptsp.pemko.medan. Di situ ada online care-nya. Oke, baik. Bang Herman terima kasih waktunya, Bu Sinta terima kasih, Bang Yan juga terima kasih. Dan untuk program kita kali ini juga harus kita akhirin. Terima kasih untuk dua daerah ya, Medan dan juga Pematang Siantar yang sudah mendengarkan dari 90.4 FM Radio Sonora dan juga 101,2 FM Radio Cek Pematang Siantar. Untuk pertanyaan Anda juga terima kasih yang mendengarkan kita dari www.moveonlineradio.com. Sebelum saya pamit, saya masih ajak Anda untuk bisa menikmati beberapa program menarik dari Hotel Harper Medan. Ada promo School Fun Function, diskon 10% free, additional breakfast untuk anak di bawah 12 tahun. Juga ada special promo Little Tokyo. Startnya itu mulai dari Rp25.000 dan Anda bisa mengalami pengalaman bersantap ragam hidangan khas Jepang. Dalam Hari Raya Ulang Tahun Kota Medan ke-432, untuk Hotel Harper juga punya program family set menu di harga Rp432.000 untuk 5 orang tentunya. Dan juga ada superior room only di harga Rp432.000 per malamnya. Juga dapatkan diskon 43,2% untuk tambahan breakfast. Saya Zaki Yusuf, produser acara Tegar Manatar, floor director juga ada Wajeng Galewa, teknisi dan juga lighting ada Ari dan juga Ozi Tarigan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian spesial talk show Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.